Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, mengidentifikasi itu apa sih? Mengidentifikasi itu berarti kita mengenal lebih mendalam, mengenal lebih jauh tentang unsur-unsur teks narasi atau yang kita kenal yaitu cerita imajinasi. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Esensial kaosnya yaitu gemar membaca, ditingkatkan dengan membaca teks narasi, kemudian kemampuan berpikir kritis ya, dengan memahami unsur-unsur teks narasi. Ayo kita mengingat pada bab sebelumnya, Ananda telah belajar tentang teks deskripsi, bukan? Nah, bila teks deskripsi itu merupakan suatu teks yang berusaha menggambarkan objek secara jelas sehingga seolah objek tersebut ada di hadapan pembaca. Nah, lalu teks cerita imajinasi atau teks narasi itu apa? Kita akan belajar ya pada pertemuan kali ini. Pengertian teks narasi. Teks narasi merupakan karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang saling berhubungan. Ya, itu teks narasi. Jadi antara satu peristiwa dan satu peristiwa lainnya itu berhubungan. Itulah sebuah cerita atau teks narasi. Nah, unsur-unsur teks narasi itu ada tema, ya. Temanya apa? Misalnya temanya tentang persahabatan, percintaan, atau petualangan. Nah, itu tema. Lalu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini adalah orangnya, ya. Tokoh adalah orangnya. Sedangkan kalau penokohan adalah wataknya atau sifatnya. Misalnya nama tokohnya Alina. Nah, penokohannya dia baik hati dan tidak sombong. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada alur. Nah, alur ini artinya rangkaian ceritanya, ya. Rangkaian cerita dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, latar. Latar ada 3, ya. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, ya. Latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas ya terkait dengan latar. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini terdiri dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua, ya. Nanti kita akan lebih jauh membahas tentang sudut pandang ya. Ingat, tingkatkanlah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semua kemampuan berfantasi atau berimajinasi ya sebagai sumber kreativitas. Maka dari itu, kita harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, diperhatikan. Menurutmu gambar di samping bersifat nyata atau imajinasi? Ya, betul sekali ya, gambar di samping adalah bersifat imajinasi, artinya tidak nyata. Ya, kenapa bersifat imajinasi ya? Di sini ada gambar film Harry Potter ya, tidak mungkin ada seseorang yang bisa terbang dengan sapu lidi. Gitu ya, ya. Jadi ini adalah bersifat imajinasi atau khayalan ya, tidak nyata. Ya, kita akan lanjut bahas tentang ciri umum cerita imajinasi. Nah, sebelum kita bahas ciri umumnya, kita bahas dulu tentang pengertian cerita imajinasi. Ya, apa itu cerita imajinasi? Nah, cerita imajinasi adalah cerita yang dikembangkan berdasarkan khayalan, fantasi atau imajinasi. Ya, contohnya di sini ikan emas ajaib. Nah, ini kan berdasarkan khayalan ya, berdasarkan imajinasi, gitu ya. Jadi bersifat tidak nyata ya, karena berdasarkan khayalan saja. Nah, untuk ciri umum cerita imajinasi kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan.
Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Ya, jadi bersifat aneh gitu ceritanya. Tadi contohnya ya ikan mas ajaib, atau di sini contohnya ya punya lampu ajaib ya yang isinya ada jinnya. Nah, ini film Aladin ya. Selanjutnya, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Nah, ini boleh nak ya. Ya, kita menciptakan tokoh boleh tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi. Ya, dimodifikasi itu ada campur tangan dunia nyatanya. Gitu ya. Ada sebagian besar yang kita dapatkan inspirasi dari dunia nyata. Itu boleh. Nah, ini contoh nih, ada sebuah percakapan. Siapa kau ini? Taufik terbata-bata karena kaget. Perkenalkan, aku adalah jin dari Timur Tengah yang sudah 1000 tahun terperangkap di dalam danau itu. Jin itu membalas. Nah, kalian bisa baca lengkap ceritanya yaitu di buku Bahasa Indonesia Kamu halaman 46 ya, yaitu tentang Taufik dan jin ajaib. Gitu ya. Baiklah, selanjutnya ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Nah, ide berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan pengarangnya. Jadi, seperti yang misalnya tadi sampaikan, ide cerita boleh berdasarkan hayalan kita atau sebagian besar kita terinspirasi dari dunia nyata. Itu boleh, nak, ya. Yang kedua, ide cerita terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, ini ya, ide ceritanya boleh sederhana, nah, tapi di situ ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis yang mungkin saja bermanfaat untuk membaca atau mungkin menarik untuk dibaca. Nah, itu boleh, nak ya. Kita membuat sebuah cerita yang sederhana tapi ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, selanjutnya, tema cerita fantasi adalah magic atau supernatural. Magic artinya itu berdasarkan keajaiban. Misalnya contoh ceritanya ini cermin ajaib. Nah, itu kan bersifat aneh ya, ada keajaiban. Dan sini ada contoh cuplikan cerita ya. Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, Joju bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Nah, ini yang maksudnya ceritanya itu bersifat magic atau supernatural. Artinya dia punya kekuatan super atau ada sesuatu keajaiban ya di dalam cerita tersebut atau keanehan gitu ya. Kamu bisa lihat cerita lengkapnya di buku paket halaman 44 ya. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Nah ya, peristiwa yang dialami tokoh terjadi 2 latar. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Nah, kamu pernah menonton Doraemon? Nah, kartun Doraemon, Doraemon itu kan Doraemon itu bisa ke masa lalu dan ke masa depan ya. Nah, itulah yang dimaksud ya, atau contoh dari lintas ruang dan waktu. Misalnya, tokohnya bisa pergi ke masa depan dan bisa pergi ke masa lalu atau ke masa kini saat ini. Gitu ya. Selanjutnya, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Nah, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, artinya tokoh unik itu dia memiliki kesaktian atau kekuatan super, atau dia bisa mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Nah, itu maksudnya ya, tokoh unik atau memiliki kesaktian.
Baik, selanjutnya ada jenis cerita fantasi atau imajinasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ya, jadi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata ada dua jenis ya. Yang pertama, fantasi total. Apa itu fantasi total? Artinya itu ceritanya dari awal sampai akhir itu bersifat tidak nyata. Berarti berdasarkan imajinasi atau fantasi ya, itu. Selanjutnya, fantasi sebagian atau irisan. Nah, mungkin dari cerita yang dari awal sampai akhir itu ada beberapa bagian ya atau beberapa poin dalam cerita tersebut yang mengambil dari kehidupan nyata. Gitu ya, terinspirasi dari kehidupan nyata. Nah, ini yang dimaksud dengan fantasi sebagian atau irisan. Jenis cerita fantasi atau imajinasi berdasarkan latar cerita. Ya, berdasarkan latar cerita ada 3 ya nak ya. Yang pertama, latar waktu sejaman. Nah, artinya itu latar waktu sejaman maksudnya di sini zamannya sudah pada saat itu masa kini, gitu ya. Selanjutnya, latar lintas waktu masa lampau. Nah, ini ceritanya itu di masa lalu, nak ya. Ceritanya itu masa lampau atau masa lalu, gitu ya. Selanjutnya, latar lintas waktu atau futuristik, artinya masa yang akan datang. Nah, jadi seperti Doraemon ya, bisa Doraemon ini bisa ke masa depan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lintas waktu atau futuristik, yaitu masa yang akan datang. Pembelajaran kali ini cukup di sini. Ya, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah mempelajari teks narasi atau cerita imajinasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif karena teks narasi atau cerita imajinasi merupakan salah satu genre cerita yang dapat melatih kreativitasmu. Oke, baiklah, terima kasih Miss Lumi sampaikan. Semoga kalian sehat-sehat di rumah ya. Silakan tulis komentar ya untuk kehadiran hari ini. Formatnya adalah nama lengkap dan kelas, lalu ya harus betul penggunaan huruf kapitalnya ya dalam penulisan nama. Miss Lumi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.